yang telah sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ketua DKM beserta segenap pembina dan juga segenap pengurus yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jamaah subuh yang insyaallah kita semua menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saya merasa senang dan bergembira pada pagi hari ini kembali kita bisa bertatap muka, bertemu, bersilaturahim. Tempat bersilaturahimnya pun gak tanggung-tanggung di rumah Allah. Jadi dengan adanya pertemuan di rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. Dan insya Allah kita menjadi tamu yang baik di rumah Allah ini. Dan Allah pun akan memberikan layanan yang baik pula terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan saja ibadah sholat subuh yang sudah kita lakukan menjadi ibadah sholat subuh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada, bagian daripada orang-orang yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surga nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Cuman dengan catatan Pak, kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah, ingin melihat wajahnya Allah di dalam surga, maka banyak beribadah dan banyak bersolawat kepada Rasulullah. Karena apabila kita membaca solawat, maka secara otomatis derajat kita itu akan naik. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat." Barang siapa, kata Nabi, bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan dan akan dihapuskan 10 kesalahan dan akan diangkat derajatnya 10 kali derajat. Jadi derajat Rasulullah itu tinggi Pak. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, derajat kita pun harus tinggi. Bagaimana cara menaikkan derajat? Banyak-banyak bersolawat. Jadi kalau 1 kali kita bersolawat itu diganjar 10 derajat. Kalau 100 berarti udah 1000. Kalau 1000 udah 1.000.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita derajatnya rendah, jangan mimpi mau mendapatkan syafaat, jangan mimpi mau berjumpa dengan Rasulullah, jangan mimpi untuk melihat wajahnya Allah di dalam surga nanti. Karena kebahagiaan yang paling tinggi daripada penduduk surga itu, yaitu berjumpa dengan Rasul, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazir. Pada hari itu muka mereka itu, kata Allah, berseri-seri karena dia memandang kepada wajah Rabb mereka, kepada wajah Tuhan mereka. Jadi nanti insya Allah Pak, kita akan berjumpa dengan Rasul dan insya Allah akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menjanjikan di dalam Al-Quran, bagi kita yang berbakti dan bertakwa, insya Allah akan mendapatkan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan subuh ini
Kita memang akan meneruskan ayat tentang tafsir ayat, tapi pada pagi ini kita akan fokuskan tentang masalah kajian tauhid. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena kan ayat yang ketiga dari Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka menunaikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ayat yang ketiga surah Al-Baqarah ini, yang pertama kita ditekankan di dalam hidup ini, setelah kita beriman kepada Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa kita harus beriman kepada yang ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu adalah bagian daripada nama lain Allah Subhanahu wa taala. Kok begitu Pak Ustaz? Mari kita lihat. Maunya itu sebenarnya pakai papan tulis, Pak, biar Bapak jelas. Allah, alif lam lam ha, Allah. Jadi kalau Allah itu Pak, kita hapus alifnya, dia kalimatnya berubah menjadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau dihapuskan lagi yang lam ini, dia berubah menjadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau lam yang satu lagi dibuang, dia menjadi huwahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dihapus yang alif, dihapus yang lillah, dihapus yang lahu, dihapus yang huwallah, dia berubah menjadi al-ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Jadi nama Allah tepat dikemanakan saja dia tetap Allah. Sekalipun gak nampak sama sekali tetap Allah namanya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa itu yang gaib? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus beriman kepada yang gaib, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita kenal dengan ajaran tauhid. Ajaran apa, Pak? Tauhid. Tauhid itu dari kata ahad. Beda antara ahad dengan wahid. Kalau ahad itu satu-satunya dan tidak ada duanya. Kalau wahid, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Rob kamu itu yaitu Tuhan yang wahid, Allah yang wahid. Maka biasanya kalau kalimat wahid, dia diawali dengan ilahu wahid. Tapi kalau ahad, biasanya dengan kul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu. Kenapa ini Allah satu? Orang kafir Quraisy dulu, Pak, di Makkah Al-Mukarramah, baru datangnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ini kan sering membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Rabbnya yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad Rabb yang manusia, Tuhannya manusia. Orang kafir protes, Muhammad, yang disebut Rabb itu apa? Kalau yang namanya Tuhan, kami juga punya Tuhan. Tuh, berhala di pinggir-pinggir Ka'bah itu banyak, Muhammad. Itu Tuhan kami.
Kalau engkau punya Tuhan, ya kami juga punya Tuhan. Kalau katamu Tuhanmu menciptakan, ya kami juga diciptakannya. Kalau Tuhanmu memberikan rezeki, ya kami juga diberikan rezeki oleh berhala-berhala itu. Kata orang kafir Quraisy. Maka Allah sendiri yang turun ayat. Menurunkan ayat apanya? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Tuhan yang satu, yang tidak ada duanya. Jadi yang namanya qul huwallahu ahad, kita menunjukkan keesaan Allah. Jadi di dalam hidup ini tidak ada duanya. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat minta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Kenapa kita nggak boleh mengadu minta pertolongan dengan manusia? Karena manusia itu diciptakan dari yang lemah. Kita ini Pak, biasanya yang diandalkan manusia itu ada 3. Yang pertama fisik. Yang kedua ilmu pengetahuan. Yang ketiga harta kekayaan. Kalau 3 itu yang kita andalkan, Allah sendiri yang membantah. Kalau kita mengandalkan fisik yang kuat, apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kamu itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kita ini nggak bisa mengandalkan tenaga, Pak. Buktinya kita nggak bisa mengandalkan tenaga. Coba Bapak sampai jam 10 nanti duduk sini nggak gerak-gerak. Nggak tahan. Makanya sifat manusia itu mampunya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Katakan Muhammad, kamu itu bisanya sementara doang. Duduk tahannya sementara, berdiri tahannya sementara, tegak tahannya sementara, makan tahannya sementara, jalan tahannya sementara. Semua yang kita lakukan sementara. Kenapa itu bisa terjadi? Lantaran manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini aja saya lihat udah banyak yang gelisah. Nah, kalau kita mengandalkan fisik, Allah bilang kamu itu lemah. Nggak ada manusia itu yang kuat. Baik Pak Ustadz, saya nggak mengandalkan fisik, saya mengandalkan ilmu. Tapi Allah sendiri yang bantah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Lah, Pak, apa yang kita andalkan namanya sedikit? Jangan dibilang kita ini banyak ilmu, dikit. Buktinya kita ini sedikit ilmu, Pak. Mau saya kasih tahu? Buktinya tidak ada manusia itu yang lupa, tidak lupa. Tidak ada manusia itu yang enggak khilaf. Dan tidak ada manusia itu yang menguasai semua bidang ilmu pengetahuan. Dan apabila dia menguasai satu bidang ilmu pengetahuan, tidak ada sampai tuntas sampai ke ujungnya. Boleh dicek. Di manusia itu enggak ada yang pintar. Oh, saya kedokteran. Coba tanya dengan dokter itu. 10 orang berbeda pendapatnya. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti dalam satu bidang ilmu pengetahuan saja itu enggak ada yang tuntas sampai ke ujungnya. Jadi manusia itu bodoh, Pak. Enggak ada kita ini yang pintar. Makanya kita jangan mengandalkan ilmu pengetahuan itu. Kalau begitu Pak Ustadz, tenaga saya, oh boleh. Tenaga saya kuat, ilmu pengetahuan kuat. Oke, sekarang yang ketiga. Biasanya manusia itu mengandalkan harta kekayaan. Kita pending dulu, Pak. Ambil papan dulu. Saya sebutkan tadi. Jadi Allah itu mana pusing Pak? Gak ada.
Iya. Ini permanen kan? Enggak. Jadi kalau dihilangkan ini, dia berubah menjadi lahu. Lillah ini kalimatnya. Ini kan Allah Pak, dari ini Allah. Kalau dihilangkan yang ini, dia berubah menjadi lillah. Dibuang yang ini dua, tinggal ini lahu. Sementara pakai di situ. Ini lillah dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oke, dibuang lagi yang ini. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Dibuang yang ini, dia berubah menjadi kalimat asal katanya huwa. Jadi kalau kita berhenti huwa ini hu. Allahu la ilaha illa hu. Di ayat kursi 255. Ini ha. Tapi di dalam Al-Quran biasanya begini ditulis. Itu ta marbutoh. Bisa berfungsi dia menjadi ta, bisa berfungsi menjadi ha. Dihapus ini, udah dihapus semua. Dia berubah menjadi al-ghaibi. Berubah menjadi al-ghaib. Jadi kita mesti beriman kepada Allah jadi, beriman kepada lillah jadi, beriman kepada lahu jadi, beriman kepada huwa boleh, enggak juga beriman kepada yang gaib, yang enggak nampak oleh mata kita. Karena manusia itu sifatnya terbatas. Jadi kalau kita mengandalkan yang pertama tadi fisik, yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Harta. Kalau ini yang kita andalkan, Allah sudah membantahnya. Oh, kalau fisik, wa kulikul insanu dha'ifa, kamu itu lemah. Kalau diandalkan ilmu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kita mengandalkan harta, buka di surah Fatir ayat yang 35. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wa huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu miskin semua. Jadi jangan pandai-pandai kita bilang kita ini orang kaya, Pak. Allah bilang kita ini miskin. Buktinya siapa orang yang butuh pertolongan orang lain? Itu tandanya kita miskin. Jadi kalau kita ini mengandalkan fisik ini akan hancur. Mengandalkan ilmu sedikit. Mengandalkan harta, kita ini orang miskin dalam pandangan Allah. Apa yang mesti kita andalkan? Kita harus mengandalkan Allah. Makanya di dalam sehari semalam, Pak. Makanya di dalam sehari semalam kita 17 kali membaca ini. Nah. Apa tuh, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Yakinlah Bapak, kalau kita baik cara menyembah, tapi pasti Allah akan baik pula memberikan pertolongan. Cuman sayang Pak, kita ini menyembahnya kurang baik, makanya Allah kurang baik memberikan pertolongan. Siapa yang merasa udah baik cara menyembahnya? Belum baik, Pak. Termasuk saya belum baik cara menyembahnya. Makanya orang yang baik iyyaka na'budunya pasti Allah akan memberikan karena sta'innya baik. Makanya kita ini gak luput memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena manusia itu diciptakan lemah, lemah pikirannya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Makanya kita perlu Allahus Somad. Arti Allahus Somad ini, Allah lah tempat meminta pertolong segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, usahakan ini dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Iya karena bubunya ini benarin dulu. Yakinlah Bapak kalau iya karena bubunya bagus, maka iya karena kainnya bagus pula. Bagaimana cara menyembah Allah itu dengan baik? Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu pertama. Tidaklah diperintahkan kepada kamu untuk menjalankan agama itu dengan ikhlas. Salat ikhlas. Datang ke masjid ikhlas. Kuncinya Pak, kalau ini kita dapatkan tidak ada yang berat di dalam hidup. Pak Ustadz, saya berat datang ke masjid. Bapak kurang ikhlas jawabannya. Pak Ustadz, saya berat sholat itu. Bapak kurang ikhlas jawabannya. Saya berat bersedekah itu Pak Ustadz. Jawabannya kurang ikhlas. Jadi agama itu Pak sebenarnya simpel. Saya ngaji itu berat benar Pak Ustadz. Bapak belum ikhlas. Bapak ragu. Makanya kemarin saya sampaikan, la raiba fi. Jangan ragu kata Allah. Datang ke masjid jangan ragu, bersedekah jangan ragu. Oh kata Allah yang riba itu haram, tinggalkan, jangan ragu. Kalau Bapak tinggalkan sesuatu yang tidak baik dan tidak ragu, maka Allah akan memberikan pertolongan. Di sini kita yang sering kali kenal. Kemudian sholat kita benerin dulu. Sholat itu menurut tuntunan Rasul ada tiga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Salat. Ini yang kita sering salah. Satu, tuntunan Rasul di masjid. Dua, berjamaah. Tiga, di awal waktu. Enggak ada sholat itu tuntunan Rasul luar daripada yang tiga ini. Pak Ustadz, saya nggak bisa ke masjid. Oke, berjamaah atau di awal waktu. Pak Ustadz, saya nggak bisa berjamaah. Oke, di awal waktu. Allah berikan keringanan. Tapi nggak ada Pak sholat itu di luar daripada yang tiga ini. Ini yang kita banyak salah. Berjamaah enggak, di masjid enggak, di awal waktu enggak, Bapak nyontoh siapa? Ini tuntunan Rasul ini, enggak bisa bergeser dari sini. Saya enggak bisa Pak Ustadz, maaf, saya enggak bisa ke masjid. Oke, enggak apa-apa, di rumah Bapak berjamaah dengan istri. Saya enggak bisa Pak Ustadz berjamaah dengan istri, saya enggak mampu jadi imam. Oke, sholatlah di awal waktu. Ini waktu sholat asar udah jam 5:30. Berjamaah pun tidak. Di masjid jauh lagi. Ini Pak yang menyebabkan pertolongan Allah seringkali jauh dari kehidupan kita. Jadi beneri sholat dulu. Kenapa saya sering sampaikan masjid sebesar ini menjadi sepi? Orang cuma mengandalkan fisik, orang mengandalkan ilmu, orang mengandalkan tenaga, orang mengandalkan harta kekayaan, tapi dia jauh daripada pertolongan Allah. Makanya Bapak capek, hasilnya nggak maksimal. Kalau kita dalam hidup ini mengandalkan kekayaan, mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan fisik, mengandalkan skill, coba kita hitung. Dari dulu sampai sekarang udah berapa banyak yang sudah kita lakukan?
Bisa kita hitung berapa banyak hasil yang sudah kita hasilkan. Sesuai nggak dengan harapan? Tidak, Pak, jauh dari harapan. Kenapa? Pertolongan Allah jauh dari kita. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Di sini kita minta tolong kepada Allah. Maka malam-malam ngadu dengan Allah. Kemudian di dalam hal sholat berjamaah ini, Pak, sholat berjamaah ini saya tekankan kalau di rumah, ajaklah istri itu sholat. Pak Ustadz, saya tahunya cuma qul huwallahu terus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebenarnya Pak, kalau Bapak baca qul huwallahu ahad ini dan Bapak yakini benar kalimat ini di dalam hati, masuk ke relung jantung yang paling dalam, maka luar biasa hikmah daripada qul huwallahu ahad. Jadi jangan heran kalau membaca qul huwallahu ahad terus, enggak apa-apa, tapi hafalah yang lain, jangan itu terus. Naik-naik dikit qul ya ayyuhal kafirun, Pak. Ya, naik qul a'udzu birabbin nas, jangan ini terus. Jadi kita kesimpulannya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa seperti ini tadi, Pak, kembali lagi dengan ilmu pengetahuan. Ini kesimpulannya nanti begini, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya di situ nanti. Jadi kalau kita ini mengenal diri kita, mengenal kekurangan kita, Bapak nanti akan ketemu dengan sebenarnya apa yang harus kita cari di dalam hidup. Ilmu. Oke, yang paling tinggi ilmu itu apa? Inilah enaknya masjid ini. Nulisnya sendiri, ngapusnya sendiri, berbicara sendiri. Air minum belum keluar ini. Ya gak apa-apa, main-main. Awalan. Awalan dorongan. Main-main, Pak. Perhatikan. Yang paling tinggi ilmu itu apa? Baik, kita contoh nih. Biologi. Artinya ini makhluk hidup. Ini mempunyai cabang. Makhluk hidup ini ada yang disebut dengan anatomi. Yang kedua disebut dengan zoologi. Yang ketiga disebut dengan botani. Anatomi ini ilmu tentang susunan tubuh manusia. Zoologi tentang hewan. Botani tentang tumbuhan. Ini pokok kehidupan. Ini dikenal dengan ilmu biologi. Saya tanya dengan Bapak. Di dalam anatomi ini ada spesialis kulit, ada otak, ada jantung, ada apa namanya? Mata ya, mata, ada paru. Ini Pak, di dalam satu kualifikasi, ini misalnya penyakit kulit, tidak ada di dunia ini satu dokter pun yang menguasai penuh. Enggak ada. Konon lagi mau menguasai ini, mau menguasai kulit, mau menguasai otak. Satu ilmu pengetahuan ini saja, Pak. Enggak ada satu dokter pun di dunia ini yang tuntas selesai untuk mendalami satu bidang ilmu. Makanya kita ini jangan coba-coba bilang kita ini pintar, kita ini bodoh semua. Zoologi, hewan, botani, begitu pun dalam jenis ini saja, ini ribuan ilmu pengetahuan di dalam tubuh manusia. Bagaimana Allah sebutkan wa fi anfusikum
afala tubsirun. Coba pada diri kamu itu perhatikan dulu. Wah, luar biasa ayat ini. Jadi kalau kita perhatikan diri kita ini nggak usah khawatir. Sebenarnya Allah tiap ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia, itu Allah sudah sediakan obat di dalam tubuh itu sendiri. Tapi caranya apa? Banyak minta pertolongan Allah, Pak. Kemarin kan pas khutbah saya bilang, kalau Bapak insya Allah ingin jangan sampai kena corona, mudah-mudahan baca aja Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali sore. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca itu 3 kali pagi, 3 kali sore, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membahayakan. Kita aja yang nggak percaya, Pak. Jadi pagi-pagi itu baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Artinya itu dengan nama Allah apabila disebut tidak ada yang membahagiakan, baik yang ada di langit maupun ada di bumi. Bayangkan, kalau Allah sudah melindungi kita, kalau Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, tidak ada yang tidak mudah di dalam hidup. Tapi apa? Kita mengandalkan masker. Kita mengandalkan apa? Obat-obatan. Jadi Allah itu di nomor 3 kan, di nomor 4 kan. Allah nggak mau dibuat begitu, Pak. Allah nggak mau. Manusia itu boleh berikhtiar, tapi Allahnya tetap nomor 1. Kita Allahnya nomor 16, maskernya nomor 2. Allah nggak mau dibuat gitu. Ini yang salah. Jadi berdoa dulu dengan Allah dengan bagus, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini enggak, Allahnya enggak ingat. Allah enggak mau dibuat begitu. Kita ini Allah yang ciptakan. Paham maksud saya, Pak? Jadi mindset kita itu, pola pikir kita ulang, kita kaji. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Makanya berulang kali kita di dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, janganlah engkau tidak menolong aku, jangan engkau biarkan persoalan hidupku walaupun hanya sekejap mata saja. Itu doa Rasul diajarkan kepada Fatimah. Jadi kita ini minta perlindungan dari Allah itu tidak boleh di luar sekejap mata pun. Jadi kita harus minta pertolongan Allah dulu. Makanya ini harus kita baca. Ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Gini. Ini bantahan dari orang yang di luar Islam bahwa menyatakan Allah itu mempunyai anak. Makanya Allah bantah. Laqad kafarul ladzina salasu salasa. Jadi kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Allah itu trinitas. Allah itu Masih Ibnu Maryam itu anak Allah. Uzair itu anak Allah. Jadi Allah bantah ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian ini walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Perhatikan. Ini yang kita bahas dulu.
Disebutkan di dalam Al-Quran surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada enggak tuh Pak? Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya berpasang-pasangan, baik yang ada di bumi maupun yang ada pada dirimu sendiri, dan juga sesuatu hal yang tidak kamu ketahui. Itu artinya, jadi semua yang ada di dunia ini sifatnya berpasangan. Kalau ada laki-laki, ada apa Pak? Perempuan. Perempuan. Ada? Perempuan. Saya ingatkan penting ini. Kalau ada laki-laki yang suka dengan laki-laki, itu melanggar kodrat Allah. Makanya LGBT, lesbian, kemudian homo dan lain sebagainya, kalau ada orang laki-laki yang suka dengan laki-laki, itu udah ketinggalan Pak. Zaman Nabi Lut dulu sudah ada, dihancurkan Allah. Makanya kalau laki-laki itu pasangannya siapa? Perempuan. Jangan laki-laki nyari laki-laki. Ini manusia ini memang kadang-kadang banyak gini Pak. Ya kan? Masa laki-laki nyari laki-laki? Ayam aja keluar dia dari kurungannya itu, yang dicarinya yang perempuan. Benar nggak tuh? Ayam jago kan Pak? Carinya yang perempuan. Bahkan manjat-manjat sampai ke genteng. Dicarinya apa? Perempuan. Nggak mau dia nyari laki-laki. Berpasangan. Laki-laki, perempuan, siang, malam, atas, bawah, dan lain sebagainya. Nah Allah tidak ada satupun yang sama. Makanya sifatnya kalau kita punya istri, dia nggak beristri. Kalau kita punya anak, nggak punya anak. Kalau kita ini kadang bangun, kadang tidur, dia nggak bangun-bangun, nggak tidur-tidur. Berbeda semua Pak. Jadi semua sifat yang ada di manusia itu berbeda dengan Allah. Bagaimana dia punya anak? Istrinya nggak ada. Makanya dibantah ini, lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau ingin membedakan bahwa kita ini berbeda jauh dengan Allah, kita ini semuanya berpasangan. Allah itu sifatnya ahad, satu, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ini tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi disinilah keyakinan kita. Ini terakhir. Kemudian yang namanya tauhid itu dibagi tiga. Satu namanya rububiyah. Dua namanya uluhiyah. Tiga namanya asma wa sifat. Rububiyah artinya kita yakin betul di dalam hidup ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Segala sesuatu itu tidak bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang ketiga, ayat kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini kita mengesahkan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sholat itu Pak, kita lakukan ini menghadap Allah, mencari keridhaan Allah. Kalau kita puasa, minta pahala dari Allah. Kalau kita sedekah, minta ganjaran dari Allah. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, maka bersiaplah untuk kecewa. Itu jawabannya Pak.
Saya minta tolong dengan Mas Yono, Mas Yono minta tolong dengan saya misalnya. Bersiap sajalah untuk kecewa. Karena manusia itu lemah. Nih, jadi jangan pernah berdoa dan segala macam itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang banyak terjebak. Di sini ada yang disebut dengan musyrik. Manusia itu ada menyembahnya kepada Allah tapi keyakinannya dengan kuburan. Ada orang itu yang menyembahnya kepada Allah tapi keyakinannya ada kepada pohon. Ada orang itu yang menyembahnya kepada Allah, Allahu Akbar, tapi keyakinannya masih tetap membakar kemenyan. Enggak ada itu, bakar-bakar kemenyan itu enggak ada. Enggak ada dalam tuntunan Islam. Carilah ayat hadisnya kalau ada, enggak ada. Jadi kalau seandainya selama ini ada di antara kita yang masih misalnya, kalau misalnya awal tahun masih asap kemenyannya menjulang ke atap rumah, minta keberkahan dari ini, minta keberkahan dari buyang ini, minta keberkahan dari wali ini, enggak ada tuntunan agama. Jadi berdoa sajalah kepada Allah. Pak Ustadz, saya ini enggak yakin kalau berdoa sendiri. Perbaiki keyakinan itu. Itu kuncinya. Caranya bagaimana? Masuk ke poin ketiga, asma wa sifat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Misalnya tadi, ya Rozak, berikan saya rezeki. Ya Allah, berikan kesehatan. Pak Ustadz, udah sering berdoa tapi rezeki saya enggak lancar-lancar. Nak wudunya perbaiki. Pak Ustadz, udah sering saya ini berobat, Pak Ustadz, kemana-mana sakitnya, tapi enggak sembuh-sembuh. Perbaiki nak wudu. Jadi hidup itu simpel Pak sebenarnya. Kalau kita ingin benar-benar. Jadi sifat ini ada yang dikenal dengan sifat 20. Kalau asma ini 99. Ini wujud tidak bakom halakatul lil hawadisi. Ini ada 20 Pak. Itu pelajaran ibtidaiyah kalau nggak salah. Ya Pak. Ini yang 99 ini. Apa kata Nabi? Hadis riwayat sahih. Barang nama Allah itu mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Kalau kita menghitung ini, menghafal ini, meyakini ini, maka pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa namanya itu? Allahur Rahman Rahim, Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaq, Fattahul Alimul Qabidul Basitul, terus sampai Rasidus Subur akhirnya nanti. Hafal itu. Ada yang hafal di sini? Hafal Kiai. Hafal Kiai. Allahnya hafal. Jadi dia hafal Pak. Itu kan di kulit, di cover Al-Quran itu kan ada tuh Pak. Kenapa Bapak sampai sekarang nggak hafal? Bapak ragu. Jawabannya ragu. Gak bisa nyalakan orang, Bapak ragu. Cara menghafalnya apa? 3 dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Besok apa lagi? Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, Muhaimin. Besok apa lagi? Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Besok dia apa lagi? Ya Musawwir, ya itu lupa kira-kira. Ini Allah itulah yang hafal. Dari dulu Allah itu punya ini Pak. Jumlahnya 980 kali. Dalam Al-Qur'an ini. Allah itu 980 kali. Nah, kalau
kita menyebut Allah, saya ulangi ini, itu yang 99 ini ikut kesebut. Jadi kalau kita menyebut Allah, itu 99 ikut kesebut. Tapi kalau kita menyebut Malik, ya Malik raja itu saja. Razak rezeki itu saja. Ghafar pengampun itu saja. Hakam yang menghakimi saja. Adil yang adil saja. Makanya kalau berdoa diusahakan banyak menyebut Allah. Karena kalau kita menyebut ya Allah, 99 ini udah ikut kesebut. Allah yang memerintahkan kita untuk menyebut nama yang 99 ini. Tapi kalau sebelum menyebut Allahur Rahmanir Rahim, Malikul Quddus Salam misalnya, ya Allah berikan saya kesehatan, berikan saya kesempurnaan, berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Insyaallah Pak. Maka jangan tinggalkan Allah ini di dalam menyebut. Makanya rukun daripada berdoa itu ada kalimat Alhamdulillah. Enggak boleh ditinggal ini. Alhamdulillah ini menunjukkan ini puji-pujian dulu. Ini kita menyebutkan nama Allah, baru kita meminta kepada yang lain-lainnya. Itu Pak. Jadi waktunya sudah habis, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti suatu saat kalau ada waktu kita perdalam lagi tentang tauhid ini, karena inilah pokok daripada semua ajaran agama. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad yang diajarkan ilmu tauhid ini Pak. Nuh bilang apa? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Begitupun nabi-nabi sampai Nabi Isa, semuanya tauhid. Jadi kita harus perkuat tauhid sebelum kita melangkah. Supaya apa? Ya karena budu kita bagus, maka nasta'in kita pun akan lancar diberikan Allah pertolongan. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.